Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, cuman ya agak kurang sehat sebenarnya Pak ini. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan lah. Amin. Nah, jadi berikut ini merupakan praktik baik coaching ya Pak. Coaching jadi itu untuk supervisi akademik, yang mana dalam supervisi itu kan ada beberapa tahapan. Ya. Contohnya yang pertama itu ada pra-observasi, kemudian observasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengcoaching rekan sejawat saya yaitu Bapak Kak Happy ya. Nah, silakan untuk Pak Kak Happy untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kak Happy Chandra. Saya mengajar di SMP 2 Air Soleh. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Oh iya. Terima kasih Pak. Apakah Bapak ada waktu? Oh iya, ada. Betul ini jam kosong. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ngobrol-ngobrol di mana kita kan akan melakukan supervisi ya Pak. Yang mana sebelum di sini kita ada pra-observasi terlebih dahulu. Kemudian pada kegiatan ini juga selain saya ingin bertanya tanya jawab sedikit yang saya ingin melihat dari kesibukan Bapak Happy dalam rangka di situ pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi nanti. Oh iya. Ya. Jadi tujuan di sini Pak Happy adalah membantu Pak Happy dalam rangka menggali potensi yang ada dalam diri Pak Happy. Ya. Dan siswa-siswa dalam rangka di situ kompetensi pembelajaran yang ada di dalam kelas ya. Jadi baik Pak Happy, yang pertama yang akan saya tanyakan apa sih kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Happy sampaikan pada saat nanti observasi itu? Ya baik Pak, nanti jadi ketika pelaksanaan observasi dimulai nanti, mungkin nanti yang akan saya ambil adalah tentang transformasi geometri Pak. Bab materi ini adalah menjelaskan tentang bagian-bagian dari transformasi geometri itu sendiri, yaitu ada 4: refleksi, translasi, kemudian rotasi, dan terakhir adalah dilatasi. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah siswa nanti diharapkan bisa memahami dan menjelaskan bagaimanakah bentuk-bentuk dari transformasi geometri itu sendiri. Seperti itu Pak kira-kira. Berarti tadi ada 2 ya tadi. Ada 4 ya. Ada apa tadi? 4 materi. Yang pertama refleksi, ya, yang kedua translasi, rotasi, dan terakhir dilatasi. Ya. Jadi pada saat observasi nanti akan ada 4 indikator yang akan Bapak Happy capai ya. Kemudian yang Pak Happy dalam pembelajaran sebelumnya, dan kira-kira pengembangan dan apa yang akan Pak Happy lakukan. Ya, jadi metode sebelumnya yang saya gunakan itu Pak ya. Jadi saya menampilkan slide dalam bentuk PowerPoint pada siswa-siswi sekalian, dan ternyata setelah saya mengambil penilaian, ternyata hasilnya masih katakanlah kurang memuaskan gitu Pak. Masih banyak anak-anak yang di bawah standar KKM Pak. Nah itu Pak. Oh, jadi masih banyak yang belum sesuai harapan gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira kenapa itu Pak Happy masih banyak siswa yang kok di situ tidak sesuai dengan harapan? Ya karena mungkin Pak terlalu berpusat pada siswa gitu Pak. Jadi harusnya kan yang namanya pembelajaran itu kan harus selalu bervariatif Pak. Jadi saya ketika mencoba PowerPoint tersebut, ternyata banyak siswa itu yang mungkin kelihatan terpaku dengan slide, tetapi mungkin dalam hal pemahaman itu masih belum terlalu memahami gitu Pak. Oleh karena itu pembelajaran yang saya sampaikan dengan apa yang diterima oleh siswa itu kurang komunikatif gitu Pak, kurang pas gitu ya Pak. Nah jadi selain itu Pak, kira-kira apa atau pengembangan apa yang akan Pak Happy lakukan? Nah,
Mungkin pengembangan berikutnya selain dengan PowerPoint, mungkin saya akan membuat bentuk-bentuk pembelajarannya itu supaya lebih menarik. Itu mungkin saya akan membuat alat peraga yang berupa bentuk-bentuk apa namanya ya dari penjelasan materi-materi tersebut supaya lebih mudah. Jadi saya coba buat alat peraga yang bisa mendukung untuk pembelajaran tersebut biar bisa berjalan dengan baik dan hasilnya pun dimaksimalkan gitu Pak, supaya hasil anak-anak nanti bisa banyak siswa-siswi kita yang mencapai KKM. Iya, ya. Nah, kemudian yang di sini apa namanya yang saya tangkap ya, berarti Pak KHP itu akan mengembangkan atau membuat perangkat pembelajaran diferensiasi ya Pak. Iya. Tadi kan sudah beda, jadi untuk kedepannya itu sudah beda dari sebelumnya ya Pak ya. Jadi yang awalnya cuma di situ PowerPoint, nantinya akan dikembangkan lagi ditambah dengan alat peraga ya. Nah, untuk pengembangan yang akan Pak Happy lakukan, kira-kira strategi apa yang akan Pak Happy rencanakan untuk pembelajaran tersebut? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa selain PowerPoint, kemudian saya akan membuat alat peraga. Nah, setelah itu dalam hal penilaian nanti akan saya buatkan lembar penilaian untuk siswa dalam bentuk LKPD. Ya, supaya anak-anak nanti kan di situ kalau di LKPD biasanya ada step by stepnya Pak ya, dari materinya, kemudian bagaimana cara memahami materi yang sedang dipelajari hari ini, gitu kan. Nah, jadi karena ada step by step itu, kemudian mungkin ada unsur-unsur tertentu yang bisa mendukung siswa lebih mudah memahami, kemudian bisa mengerjakan soal sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Seperti itu berarti kalau saya tangkap dari Pak KHP itu sudah membuat pembelajaran untuk mengakomodir kebutuhan semua siswa ya. Nah, apa namanya di situ kan dalam pembelajaran ya Pak, dalam pembelajaran tadi sudah Pak KHP sampaikan di situ ada unsur apa namanya dari PowerPoint, LKPD, kemudian alat peraga. Itu kan Bapak juga di situ akan mengembangkan kan dalam gaya belajar kan ada 3 kan itu Pak ya? Iya. Berarti kan itu sudah masuk ya Pak ya? Iya. Ya salah satu kan apa namanya yang akan Bapak nanti untuk mengakomodir siswa itu ya Pak ya? Dari gaya belajar itu seperti apa Pak? Gaya belajarnya Pak. Nah, jadi supaya siswa itu lebih katakanlah aktif gitu Pak ya. Nah, bagaimana cara kita membuat gaya belajar, maksud saya itu gaya belajar Pak ya. Pembelajaran ya, gaya belajar itu supaya lebih menarik. Ya saya harap nanti tidak hanya untuk kelas satu kelas gitu Pak ya, bisa seluruh kelas yang saya tampung. Terus bagaimanakah gaya pembelajaran itu supaya lebih menarik, mungkin selain apa namanya itu pembelajaran yang berupa materi itu Pak, karena ini pelajaran matematika cukup sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu mungkin diselingi dengan apa namanya ya kerja kelompok, mungkin nanti dengan game-game tertentu yang berhubungan dengan matematika supaya anak itu tidak merasa bosan. Biasanya kan anak kalau pelajaran matematika itu ngantuk Pak. Iya benar. Nah, biasanya mengantuk. Nah, jadi gimana cara kita sebagai guru itu membuat gaya belajar yang mungkin agak menarik untuk para peserta didik kita, nah, supaya peserta didik tersebut, oh ini pelajaran matematika ternyata menyenangkan gitu Pak. Nah, seperti itu mungkin Pak. Berarti pembelajaran yang akan Pak KHP lakukan itu berpusat pada siswa ya Pak ya? Semua gaya pelajaran, kegemaran itu akan tercover semuanya di pembelajaran Pak KHP. Dan kemudian direncanakan dengan bagus ya. Di kemudian, nah kemudian yang Pak KHP ya, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini ada tidak Pak KHP atau Pak KHP itu melibatkan rekan atau seperti apa? Oh iya,
Kalau dalam membuat alat peraga ataupun hal lainnya gitu supaya nanti dalam pembelajaran itu kita tidak memiliki kendala, karena saya ada rekan-rekan matematika juga Pak, teman sejawat lah ya. Nah, itu jadi kadang-kadang kami itu berdiskusi, selain berdiskusi gimana sih cara ini kita buat alat peraga supaya siswa kita itu aktif gimana. Nah, itu jadi kadang-kadang kita berdiskusi, berkumpul berdiskusi dan belajar membuat alat peraga apa ya yang lebih menarik gitu Pak untuk siswa-siswi kita. Berarti secara kolaborasi dengan teman sejawat ya, ada khususnya ada pelajaran matematika ya di sekolah yang Bapak ampu. Nah kemudian Pak untuk supaya tetap berkembang gitu ya Pak, tetap berkembang. Nah pembelajaran kita kan akan mengadakan refleksi diri. Kira-kira apa yang Pak Happy lakukan? Ya jadi saya sebenarnya sangat bersyukur dengan adanya supervisi seperti ini Pak ya. Saya cukup berterima kasih karena selain saya bisa mengetahui kurangnya saya di mana dalam hal pembelajaran, ya, kemudian saya juga bisa lebih memahami situasi dan kondisi tentang diri saya pribadi. Oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh mungkin metode saya kurang cocok atau mungkin yang lainnya ada di diri saya. Jadi dari saya mengetahui hal tersebut saya bisa lebih termotivasi untuk lebih baik lagi dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Benar Pak, berarti dengan adanya supervisi kan sebenarnya memang supervisi itu kan membantu kita dalam rangka meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Kompetensi kita melibatkan orang lain sehingga proses dalam pembelajaran yang kita kembangkan itu ke arah yang lebih baik lagi ya. Dan pembelajaran yang kita harapkan tetap berpusat pada siswa ya, seperti itu. Dari paparan yang telah Bapak ceritakan tadi, saya sudah tidak sabar ingin melihat Bapak pembelajaran di kelas ya Pak ya. Boleh, Pak. Nah rencana itu kapan Pak rencananya? Kalau saya ini kalau misalnya nggak ada halangan ya secepatnya Pak boleh. Tinggal nanti dilihat jadwalnya Pak. Kalau saya siap kapan saja Bapak apa namanya ada waktu kan, saya selalu ada. Ya mudah-mudahan nanti dalam proses observasi bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan harapan kita dalam Pak KHP yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan ya Pak. Nah, terima kasih Pak KHP atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya Pak ya. Jadi nanti kita lanjutkan pada tahap observasi ya Pak. Terima kasih.